Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Kawan channel Ngaji Kang Santri, kembali kita akan melanjutkan untuk kajian fikih Mabadi Fikih Juz 3, yang mana sudah sampai yaitu pada bab wudu, sunah-sunah dari berwudu, sunah-sunah berwudu. Kemarin sudah kita bahas bahwa tentang hal-hal yaitu fardunya wudu, sekarang yaitu sunah-sunah wudu. Apa itu sunah-sunah wudu? Yaitu sesuatu atau hal-hal yang apabila dilakukan ketika berwudu maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa. Maksudnya wudunya tetap sah. Apa saja sunah-sunah wudu? Sunanul wudu'i kasiratun minha. Sunah-sunah wudu itu banyak sekali. Di dalam kitab ini ditulis ada 15 tentang sunah-sunah wudu. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Jadi ketika kita berwudu, kita memulai berwudu, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu ghuslul kafaini qabla idkhalihimal ina'a, yaitu membasuh kedua telapak tangan, kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bak mandi. Jadi dibasuh dulu pakai gayung, kemudian sebelum tangan dimasukkan ke bak mandi maka dicuci dulu, baru digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga yaitu siwak. Siwak yaitu menggunakan kayu siwak, itu juga sunnah dalam berwudu. Yang keempat yaitu berkumur, al-madmadatu, berkumur. Berkumur ini seakan-akan sudah kita lakukan setiap kita berwudu. Mungkin ada yang sebagian dari kita menganggap berkumur itu adalah perkara wajib, padahal itu perkara sunnah. Jadi ketika tidak melakukan berkumur maka tidak apa-apa. Kemudian yang kelima yaitu al-istinsyaku, yaitu menghirup air di dalam hidung, yaitu membersihkan dalamnya hidung. Yang keenam yaitu mashu jami'i ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Jadi rambut kepala itu diusap semua. Kalau fardunya kemarin hanya sebagian, jadi depan saja atau samping atau belakang. Tapi sunahnya itu mengusap semua kepala. Jadi ke belakang kemudian ke depan. Itu termasuk kesunahan dalam berwudu. Kemudian yang ketujuh yaitu mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima, yaitu mengusap kuping dengan air, baik bagian luar maupun bagian dalam. Jadi mengusap kuping itu hukumnya sunnah. Yang kedelapan yaitu tahlilu aswabil yadaini warijlaini, yaitu menyela-nyela jari-jari tangan maupun kaki. Jadi menyela-nyela begini, menyela-nyela termasuk kaki, itu termasuk sunnah dalam berwudu. Yang kesembilan yaitu tahlilul lihyati al-kasifati, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi jenggot begini kan, ini termasuk sunnah wudu. Yang ke-10 yaitu menggerak-gerakkan cincin. Jadi ketika baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan, kalau laki-laki memang tidak boleh memakai emas, tapi kalau perempuan kebanyakan memakai cincin dari emas, itu ketika berwudu sebaiknya cincinnya digerak-gerakkan dengan tujuan agar air lebih mudah masuk ke dalam cincinnya. Maka itu termasuk perkara sunnah. Kemudian yang ke-11 yaitu takdimul yumna alal yusra, membasuh anggota wudu yang sebelah kanan, didahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Jadi misalnya tangan, maka membasuh tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Nah, tangan dulu, tangan kiri. Untuk kuping juga, kuping kanan, kuping kiri. Kaki juga, kaki kanan, kaki kiri. Itu termasuk yaitu sunnah dalam berwudu. Kemudian yang ke-12 yaitu membasuh serba 3 kali.
Nah, jadi misalnya kita membasuh muka 3 kali, berkumur 3 kali, menghisap, menghirup air untuk membersihkan hidung 3 kali, kemudian mengusap kepala juga 3 kali, membasuh kaki 3 kali. 3 kali itu termasuk hukum sunnah, yang wajib itu hanya sekali. Jadi ketika kita dalam kondisi air yang terbatas maka boleh hanya sekali-sekali. Jadi tapi kalau airnya banyak dan mencukupi maka dianjurkan untuk kesunahan yaitu di tiga kali. Kemudian yang kedua 13 yaitu al-mualatu berturut-turut. Nah, jadi tangan membasuh muka, segera untuk membasuh tangan selesai, baru mengusap kepala. Kemudian kalau ikut kesunahan mengusap kuping bagian luar dan bagian dalam, kemudian kaki. Jadi berturut-turut. Kemudian yang keempat adalku yaitu menggosok-gosok atau digosok agar kemungkinan apabila ada kotoran digosok, jadi tidak sekedar membasuh tapi diusap-usap, ya, digosok-gosok. Kemudian yang ke-15 yaitu berdoa sesudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu termasuk doa wudhu. Jadi ke-15 hal ini termasuk sunnah wudhu. Dan dengan kita mengetahui bahwa banyak sekali sunnah-sunnah berwudhu, maka ketika kita dalam suatu kondisi, entah itu kondisi airnya yang tidak banyak ataupun antri ketika berwudhu, maka boleh hanya melakukan fardu-fardunya saja. Kemarin fardunya sudah dijelaskan dalam video sebelum ini, yaitu fardunya wudhu yaitu niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala dengan air, sebagian kepala dengan air, sebagian rambut kepala dalam air dengan air, kemudian membasuh kaki, mata kaki sampai yang keenam yaitu tartib. Jadi hikmahnya kita mengetahui sunnah-sunnah dalam berwudhu ketika kita dalam kondisi yang terbatas jumlah air maupun antri, kita boleh hanya melakukan perkara-perkara yang wajib saja. Jadi wudhunya tetap sah dengan hanya melakukan yaitu khusus yang fardunya wudhu saja. Saya kira cukup sekian untuk sunnah-sunnah dalam berwudhu. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dalam berwudhu sehingga wudhu kita akan lebih sempurna. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.